Bab 20. Rumput kabut ungu. Rumput hitam suci hanyalah milik keluarga ilahi. Ini memiliki efek memperkuat kekuatan jiwa seseorang berdasarkan usia rumput. Semakin tua, semakin kuat jadinya. Satu rumput hitam suci 5 tahun bernilai 50.000 koin roh iblis. Sedangkan rumput hitam suci 10 tahun dan 20 tahun harganya beberapa atau bahkan lusinan kali lebih mahal. Kami akan mendengarkan Tuan Muda Chen. Ya, kami akan mendengarkanmu. Chen Linjian melihat sekeliling dan menghitung jumlah orang yang hadir sambil berkata, sebanyak 20 orang. Tapi kita masih perlu menemukan lebih banyak lagi. Baru-baru ini ditemukan reruntuhan kota. Kemungkinan besar tertinggal selama zaman kegelapan. Cukup banyak orang pergi ke sana untuk menjelajah. Oleh karena itu, Chen Linjian sekarang menemukan lebih banyak orang untuk dijelajahi bersama. Du Ze, Lu Piao, dan yang lainnya melihat ke arah kerumunan yang jauh. Jika kita memiliki rumput kegelapan suci, Du Ze pasti akan menembus peringkat perunggu bintang 1. Lu Piao bergumam. Tetapi hal-hal seperti rumput hitam suci bukanlah sesuatu yang orang seperti mereka mampu beli. Jika mereka punya uang, mereka akan bisa membeli ramuan dan ramuan berharga untuk membantu pelatihan mereka. Apa yang Mili pedulikan bukanlah uang, tapi itu sesuatu yang lain. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak ahli pergi untuk menjelajahi reruntuhan kuno di luar kota Glory tetapi tidak dapat menemukan apapun. Siapa sangka Chen Linjian dan kelompoknya menemukan jalan rahasia, dan akhirnya menemukan harta karun dalam jumlah besar. Nili mendengar seluruh detail dari apa yang terjadi dalam eksplorasi sebagai Ye Ziun juga berpartisipasi dalam acara itu. Shen Yu juga menemukan lampu spiritual dari eksplorasi yang dilelang untuk 1 juta koin roh iblis. Tidak akan sepadan dengan perhatian Nili jika hanya 1 juta koin roh iblis. Tapi Nili tahu penggunaan lampu spiritual itu. Jika dia mendapatkan lampu spiritual itu akan sangat membantu masa depannya. Lampu spiritual itu, dia harus memilikinya. Nili bangkit dan berjalan menuju ke arah Chen Linjian. Saya ingin bergabung dengan tim Anda. Bertanya-tanya apakah Tuan Muda Chen bersedia? Ketika Nili memandang Chen Linjian, sedikit kenangan melayang di kepalanya. Chen Linjian sangat luar biasa di antara anggota bangsawan lainnya. Dia satu langkah dari spiritis iblis peringkat emas hitam di kehidupan sebelumnya. Dia tidak dapat dianggap baik atau buruk karena Nili tidak terlalu mengenalnya. Tetapi dalam pertempuran terakhir kota Glory, setelah Chen Linjian tahu bahwa keluarga suci melarikan diri dari pertempuran yang memungkinkan gerbang barat untuk ditembus, dia, dalam kemarahan, memenggal 6 anggota keluarga suci. Dia bisa dibilang sebagai seseorang yang sangat mengetahui dendamnya. Chen Linjian mengangkat kepalanya, menatap Nili sebentar dan dengan tidak berkomitmen menjawab, siapa kamu? Tahukah Anda apa yang akan kami lakukan? Orang-orang di samping Chen Linjian memandang ke arah Nili, menunjukkan sedikit ejekan. Berat, apa kau sudah mencapai peringkat perunggu? Jika belum, jangan datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Nili berbalik menghadap orang-orang yang mengejeknya, berkata, tentu saja aku tahu apa yang akan kalian lakukan. Kalian sedang bersiap untuk menjelajahi reruntuhan kota anggrek kuno, kan? Chen Linjian menunjukkan sedikit keheranan di wajahnya. Bagaimana orang ini tahu bahwa kita akan menjelajahi reruntuhan kota anggrek kuno? Hal ini selalu dilakukan secara rahasia tanpa memberitahu siapapun. Jika keluarga kami mengetahui hal ini, maka kami pasti dilarang pergi. Kamu siapa? Chen Linjian sedikit menyipitkan matanya. Di dalam sekejap ada sedikit cahaya berbahaya. Nili. Chen Linjian tiba-tiba teringat. Baru-baru ini Nili menjadi terkenal. Dikatakan bahwa dia bahkan merusak reputasi keluarga suci karena masalah penipuan pola prasasti. Bahkan Chen Linjian merasa malu untuk mereka. Mereka bilang kamu telah membaca semua jenis buku kuno. Benar, saya telah membaca apapun yang dapat ditemukan di perpustakaan. Nili sedikit mengangguk, mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat. Haha, nadanya besar sekali. Anda belum mengalami pubertas tetapi berani mengatakan bahwa Anda telah membaca semua buku kuno di perpustakaan. Betapa menggelikan. Bahkan jika Anda telah membaca sejak Anda di dalam kandungan, Anda tidak mungkin membaca begitu banyak buku.
Beberapa orang di samping mengejek, "Nili, orang ini memang menarik." Chen Lingjian tidak meragukan kata-kata Nili. Dengan lembut mengetuk jarinya di atas meja sambil berkata, "Karena kamu telah membaca begitu banyak buku. Tahukah kamu era anggrek kuno, milik City Ruins?" Petik 2. Menurut petunjuk yang ditemukan saat ini, bangunan reruntuhan kota anggrek kuno berbentuk bulat, namun seluruh kota berbentuk persegi. Dan dengan konstruksi seperti itu hanya ada dua era yang kompatibel. Salah satunya adalah era Kekaisaran Angin Salju dan yang lainnya adalah era Kekaisaran Suci. Namun dengan memperhitungkan mural, saya mendengar bahwa beberapa orang menemukan mural lotus yang berukuran besar. Lukisan dinding teratai sangat populer di periode akhir Kerajaan Suci. Jadi saya bisa yakin bahwa reruntuhan kota anggrek kuno berasal dari era antara periode Kekaisaran Suci hingga periode zaman kegelapan. Nada suara Nili tidak lembut atau secepat menganalisis asal-usul reruntuhan kota anggrek kuno. Setelah mendengar pidato Nili, bawahan Chen Lingjian tercengang. Mereka hanya setengah memahami pidato Nili. Baik, Chen Lingjian tiba-tiba bangkit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili dapat dengan mudah menentukan asal-usul reruntuhan kota anggrek kuno. Meskipun pengetahuannya mungkin tampak sederhana, tetapi beberapa sejarawan kota Glory bahkan mungkin tidak dapat melakukan penyelidikan mendalam seperti itu. Dia memandang Nili, mengungkapkan kekaguman melalui matanya. "Ikuti saya mulai sekarang. Saya akan memberi Anda pelatihan dan materi pembelajaran. Bagaimana dengan itu?" Bawahan Chen Lingjian sedikit terkejut. Mereka tidak berharap Chen Lingjian menghargai Nili seperti ini. Menjadi bawahan Chen Lingjian, Nili samar-samar tertawa, berkata, "Kali ini kerjasama, masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Saya percaya tidak ada yang memahami struktur reruntuhan kota anggrek kuno lebih baik dari saya. Jika ada harta karun, pertama saya akan memilih satu barang, yang lain akan menjadi milik Anda. Jika itu tidak memungkinkan maka saya harus pergi sendiri. Pilih satu item dulu. Menurutmu kamu siapa? Belum pernah melangkah ke peringkat perunggu dan berani berbicara dengan tuan muda Chen kita." Good man on the go. Chen Lingjian memandang Nili. Tubuhnya memancarkan rasa percaya diri yang kuat, menyebabkan dia bingung di dalam hatinya. Nili bahkan belum mencapai peringkat perunggu. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? "Saya jamin pasti akan ada panen jika Anda membawa saya," kata Nili dengan bangga. Dia tahu dengan jelas lokasi harta karun di reruntuhan kota anggrek kuno. Itulah mengapa dia begitu percaya diri. Chen Lingjian memiliki sepotong peta reruntuhan kota anggrek kuno, namun itu tidak lengkap. Dia terdiam sejenak. Mungkinkah Nili memiliki peta harta karun yang lebih lengkap di tangannya? "Oke, kamu setuju. Saya ulangi lagi, jika Anda mengikuti saya, tidak akan ada kekurangan manfaat. Jika Anda tidak mau, saya masih percaya bahwa akan ada peluang untuk bekerja sama di masa depan." Chen Lingjian dengan bangga tertawa. Anak buah Chen Lingjian terkejut. Dia benar-benar setuju. "Semoga kita bisa bekerja sama dengan bahagia," kata Nili dengan tenang lalu berbalik dan pergi. 3 hari dari sekarang jam 6 pagi, kita akan bertemu di sini." Chen Lingjian melihat ke belakang Nili yang saat ini berjalan pergi, dan mengungkapkan sedikit senyum lucu di wajahnya. "Nili, orang ini cukup menarik, menjelajahi reruntuhan kota anggrek kuno. Sepertinya masih ada beberapa persiapan yang harus dilakukan." Nili bergumam. Dia harus bersiap seolah-olah pergi sendiri karena pergi ke reruntuhan kota anggrek kuno tanpa mencapai peringkat perunggu masih cukup berbahaya. Waktu perlahan berlalu dan sore pun tiba. Para lelaki, coba pakai ini nanti malam untuk mengobati disfungsi ereksi. Para lelaki, coba pakai ini nanti malam untuk mengobati disfungsi ereksi. Good man on the go. Asosiasi Alkimia Kota Glory. Direktur Asosiasi Alkimia adalah seorang wanita bernama Yang Xin. Meskipun dia baru berusia 25 tahun, dia mencapai kesuksesan di usia muda. Yang Xin hanyalah seorang spiritualis iblis peringkat emas. Dan meskipun tidak bisa dianggap luar biasa, prestasinya sudah melampaui beberapa orang yang lebih tua di Asosiasi Alkimia.
karena dia sangat cantik. Ketika dia baru saja memulai sebagai direktur Asosiasi Alkimia, orang-orang di Asosiasi Alkimia semua mengira bahwa dia menggunakan penampilannya untuk mendapatkan posisi itu. Tetapi ketika Yang Xin perlahan-lahan mengungkapkan bakatnya, mereka yang bergosip tentang dia segera tutup mulut. Seperti biasa, Yang Xin mengumpulkan semua surat di kotak surat Asosiasi Alkimia. Banyak alkemis akan menulis pengalaman mereka ketika memurnikan obat dalam sebuah surat dan kemudian Asosiasi Alkimia akan mengatur surat-surat yang berisi pengalaman alkemis ini menjadi sebuah buku yang akan mereka bagikan ke setiap alkemis. Dengan 90% buku alkimia kuno hilang, meskipun seorang alkemis sangat penting, karena efek eliksir yang terbatas, alkemis menjadi pekerjaan yang memalukan di kota Glory. Yang Xin membuka satu surat demi surat. Beberapa surat adalah surat cinta yang menyatakan cinta mereka padanya, tetapi itu dibuang olehnya tanpa ragu, dan segera. Salah satu surat itu menarik perhatian Yang Xin. Mengenai penerapan rumput kabut ungu pada alkimia, Yang Xin sedikit mengerutkan kening. Keraguan terlihat di wajah putih halusnya. Apa efek lain yang ada pada rumput kabut ungu selain membakarnya untuk mengusir serangga? Yang Xin melanjutkan membaca surat yang menjelaskan penggunaan rumput kabut ungu. Saat menyempurnakan pil perakitan jiwa dan pil peningkat spiritual, dengan menambahkan sedikit rumput kabut ungu di dalamnya dapat meningkatkan efek pil sebesar 30%. Dengan menggabungkan rumput kabut ungu dan 5 tumbuhan lainnya dan mandi herbal dengannya, seseorang dapat memelihara kekuatan jiwa dan seterusnya. Lebih dari 60 penggunaan rumput kabut ungu telah terdaftar. Dalam 60 kegunaan itu, hampir setengahnya sangat berharga. Jika semuanya terbukti maka harga rumput kabut ungu akan meroket beberapa lusin kali. Yang Xin dengan dingin mencibir, mencoba meminjam tanganku untuk menaikkan harga rumput kabut ungu. Anda setidaknya harus menemukan sesuatu yang lebih realistis. Orang ini pasti pembohong. Yang Xin membuang surat itu ke samping karena dia tidak percaya bahwa rumput kabut ungu biasa akan memiliki efek sebanyak ini. Melihat surat-surat lainnya, Yang Xin memiliki beberapa keraguan. Jika rumput kabut ungu memiliki begitu banyak kegunaan maka itu akan sangat mempengaruhi perkembangan alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan saja, saya akan mencobanya. Ayo, berikan aku rumput kabut ungu. Yang Xin berteriak, ada cukup banyak penyimpanan herba di Asosiasi Alkimia, jadi seseorang seharusnya dapat menemukan rumput kabut ungu untuknya. Segera, seseorang membawa beberapa rumput kabut ungu. Yang direktur penyimpanan rumput kabut ungu kami tidak banyak, kami hanya memiliki 3 pon. Yang Xin sedikit mengernyit. Baru-baru ini telah ada akuisisi besar rumput kabut ungu oleh seseorang sebagai direktur Asosiasi Alkimia, bagaimana dia tidak tahu? Oke, saya tahu. Yang Xin menganggukkan kepalanya, mulai menggunakan rumput kabut ungu untuk memperbaiki pil perakitan jiwa dan pil peningkat spiritual. Formula Soul Assembling Pill dan Spiritual Enhancing Pill telah diturunkan di Glory City selama ratusan tahun. Tidak ada yang berani mengubah formula Soul Assembling Pill dan Spiritual Enhancing Pill, setelah semua bahan baku yang dibutuhkan untuk buah pil ini sangat mahal. Gagal sekali akan menyebabkan sang alkemis merasa sakit hati karenanya, jadi siapa yang masih berani menambahkan material lain dengan santai?